Salam sukacita, salam sejahtera bagi seluruh sahabat New Life. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita, Kejadian pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 14. Ini bercerita ketika manusia itu yaitu Adam dan perempuan itu yaitu Hawa, bagaimana mereka melanggar apa yang sudah Tuhan larang untuk mereka lakukan. Mari kita buka firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 10 sampai dengan 14. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara-saudara, tema hari ini katakan bersama-sama dengan saya, aku bukan korban. Katakan sekali lagi, aku bukan korban. Cukup sampai di situ saudara, dan mari kita lihat firman Tuhan tentang bagaimana manusia itu melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Manusia itu yaitu Adam dan perempuan itu yaitu Hawa sama-sama tahu apa yang dilarang Tuhan, dan mereka sama-sama tahu apa yang diperbolehkan Tuhan. Nah, tetapi yang kita baca tadi kesimpulan bahwa mereka melanggar. Ketika ditanya, laki-laki itu menyalahkan siapa saudara? Menyalahkan si perempuan. Kita lihat tadi, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, ketika perempuan itu ditanya, apa yang terjadi saudara-saudara? Perempuan itu salahkan si ular. Tadi ketika manusia itu, si Adam ditanya, dia salahkan siapa? Dia salahkan si wanita, si perempuan, si Hawa. Dan ketika Hawa ditanya sama Tuhan, apa jawabnya? Dia salahkan ular. Dikatakan, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, yang kita belajar adalah sesungguhnya sifat manusia, saudara-saudara, kalau kita lihat memang pada dasarnya tidak mau mengaku salah ketika bersalah. Ya, sifat manusia pada dasarnya tidak mau mengaku salah, atau yang kita kenal manusia itu nggak mau disalahin. Sering kita dengar ya, kamu itu orangnya nggak mau disalahin, lu sih orangnya nggak mau disalahin. Bener ya saudara? Ya memang sifat dasar manusia sejak baru diciptakan, manusia itu Adam dan Hawa sudah nggak mau disalahin. Sifat manusia lebih memilih apa saudara? Lebih memilih menyalahkan orang dan berkata, aku hanya korban. Si manusia bilang, aku ini korbannya si perempuan itu. Si perempuan bilang, aku ini korbannya si iblis. Saudara, kita lihat bagaimana banyak kejadian iblis itu difitnah oleh manusia. Karena ketika manusia berdosa, kalau ketika manusia melanggar, padahal keinginan dagingnya, padahal hawa nafsunya, tapi nanti dia salahkan si iblis. Manusia bertengkar, berkelahi, nanti dikatakan itu roh jahat. Manusia padahal punya ego, punya keinginan, punya tabiat berdosa. Tetapi nanti ketika jatuh dalam dosa, dia salahkan siapa? Dia salahkan iblis. Betapa banyak iblis difitnah oleh manusia. Sampai iblis bingung saudara-saudara. Padahal sebenarnya manusia itu sendiri punya tabiat yang berdosa. Nah saudara, banyak orang memainkan apa saudara? Peran korban. Kita sering mendengar apa yang dikatakan memainkan peran korban. Manusia banyak bisa memainkan yang disebut playing victim. Ciri-cirinya apa saudara? Dia sedemikian rupa
Dia bisa membuat orang kasihan sama dia. Dan ada orang lain nanti yang akan disebut dialah yang jahat. Dia hanya korban. Orang lain disebut dialah yang bersalah. Dan orang lain itulah dialah penyebab, ya kan? Nah, yang ciri yang lain adalah orang yang suka memainkan peran aku ini cuma korban. Itu biasanya adalah orang-orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Sebenarnya, menempatkan diri sebagai korban itu membuat kerugian yang sangat besar. Mengapa, saudara? Karena kalau kita menempatkan diri melulu sebagai korban, kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Kita lihat tadi, ketika Adam menyempatkan diri dia hanya korban dari si perempuan mengatakan dia hanya korban dari si ular. Akhirnya apa? Masalah tidak selesai. Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Persoalannya tidak selesai. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita menempatkan diri sebagai korban, kita rugi besar. Kenapa? Karena itu melemahkan semangat kita dan iman kita. Karena juga kalau kita menempatkan diri sebagai korban, kita selalu menjadi orang yang merasa diri benar. Dan kita sulit berubah. Dan kita sulit apa? Kita sulit bertumbuh. Kita sulit naik kelas. Dan hati-hati, saudara. Dewasa ini, waspada. Banyak orang memainkan peran korban dan ternyata menurut ilmu jiwa, memainkan peran korban adalah bagian dari gangguan kesehatan jiwa. Saudara, kita belajar, kita harus berkata, saya bukan korban. Sampai di situ, jangan diteruskan. Saya bukan korban tapi pelaku. Celaka, saudara. Jangan berkata seperti itu. Saya bukan korban. Artinya apa, saudara? Mengapa kita harus berkata, saya ini bukan korban? Apapun yang kita hadapi, jangan tempatkan diri sebagai korban. Jangan punya mental meminta belas kasihan orang supaya orang-orang melihat kita ini korban. Yang pertama, karena kita bertanggung jawab atas kehidupan diri sendiri. Saudara, jangan cengeng. Anak Tuhan, anak Kristus, orang yang sudah terima Yesus, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jangan cengeng. Jangan suruh orang lain bertanggung jawab apa yang menimpa diri kita, apapun masalah yang kita hadapi. Termasuk jika sesuatu terjadi dalam pekerjaan kita, sesuatu terjadi dalam rumah tangga kita, bahkan sesuatu terjadi dalam pelayanan kita. Jangan salahkan orang lain dan meminta orang lain bertanggung jawab. Kitalah yang bertanggung jawab untuk kehidupan diri sendiri dalam semua aspek. Yesus berjanji, apapun masalah yang kita hadapi, di dalam Yesus ada jalan keluar, amin. Bukankah Yesus berjanji apapun masalah yang kita hadapi, di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita yang wajib, kita yang harus mengatasi apapun persoalan dalam hidup kita, kita yang bertanggung jawab. Jangan minta gembala sidang, jangan minta pendeta, jangan minta orang tuamu, jangan minta siapapun, tetapi kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus berkata, saya ini bukan korban? Salah atau tidak salah, kita bukan korban. Maksudnya, orang tua saudara bisa saja bersalah. Tetapi, itu tidak boleh menjadi alasan saudara bisa memilih hidup di dalam dosa dan di luar firman Tuhan. Pemimpin saudara bisa saja bersalah, tetapi itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi excuse saudara bisa melakukan semena-mena terhadap kehidupan saudara. Bahkan mungkin pemimpin rohani saudara bisa berbuat salah, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk saudara bisa hidup, berjalan, melanggar kebenaran firman Tuhan. Yesus memampukan kita menjadi creator, menjadi pencipta, menjadi pengukir sejarah baru untuk masa depan. Saya bicara kepada anak-anak muda. Ketika engkau mendapati, mungkin orang tuamu tidak sempurna, mungkin kau mendapati orang tuamu di dalam posisi yang salah di luar firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, engkau anak muda, Yesus memampukanmu untuk menjadi pembuat sejarah masa depan yang gilang gemilang, tanpa melihat, tanpa menjadi alasan, oh karena orang tua saya seperti ini, maka kehidupan saya hancur. Sesungguhnya kehidupanmu hancur, engkau yang menghancurkannya sendiri. Bukan kondisi siapapun, bukan kondisi orang tuamu, atau bukan kondisi siapapun, tetapi Yesus berjanji Dia memampukan kita semua menjadi pengukir sejarah yang baik untuk masa depan kita. Yesus memampukan kita menjadi penerobos
sekalipun kita harus berjalan melawan arus yang berbeda dari kehidupan, dari keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, kita juga harus berkata, mengapa saya bukan korban? Karena kita adalah orang Kristen yang berkata sekalipun. Kita bukan orang Kristen yang berkata oleh karena. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita bukan orang Kristen yang berkata, oh karena pandemi COVID-19 hidup saya menderita. Oh karena atasan saya curang dan licik, maka saya kehilangan pekerjaan. Mari bangkit saudara, kita bukan orang Kristen yang berkata, oh karena ini maka saya begini, oh karena ini maka saya begini. Kita terus menempatkan diri sebagai korban. Kita selalu menyerahkan orang lain untuk kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, mari bangkit, kita adalah orang Kristen yang berkata sekalipun. Maksudnya, sekalipun orang telah menista aku tahu Allah di surga menjadikan aku sempurna. Amin. Sekalipun saya diabaikan, saya tahu Allah Maha tahu dan Tuhan selalu memperhatikan saya dengan sempurna. Ada amin saudara-saudara. Sekalipun saya direndahkan orang, saya tidak dianggap, saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Dan sekalipun saya ini dijegal oleh orang lain, oleh orang yang iri, oleh orang yang licik, saya tahu Bapa di surga pasti akan membela saya. Sekalipun saya miskin secara materi, saya tetap bersuka cita karena saya kaya dalam berbagai hal. Sekalipun saya tidak punya mobil dan hujan datang terus hari-hari ini, saya tetap setia, saya pergi beribadah dan saya tetap bersuka cita. Saya bersyukur dengan apa yang ada. Sekalipun saya belum melihat jawaban Tuhan atas doa-doa saya, tapi saya percaya saya akan melihat jawaban Tuhan pada waktu Tuhan yang sempurna. Mari kita menjadi orang Kristen yang bukan oleh karena, tetapi kita menjadi orang Kristen yang sekalipun apapun, kita akan tetap bersuka cita di hadapan Tuhan dan mengalami kemenangan. Kita lihat Mazmur 23 ayat 4-6. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama katakan amin. Sekalipun belum berakhir dan akan berakhir pandemi COVID-19, tetapi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya dan saudara seumur hidup kita. Kita buka Mazmur 46 ayat 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun kita digoncang oleh persoalan, oleh tekanan kehidupan, kita berkata Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong Allah itu dalam kesesakan dan sangat terbukti. Yang terakhir Mazmur 27 ayat 10, saudara-saudara, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada amin saudara-saudara. Katakan bersama-sama sekali lagi, aku bukan korban, tetapi apapun yang terjadi, aku akan mengalami kemenangan sebab Allah sempurna memelihara kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tolong kita semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.